Ini, revisi dari si Ami dulu ya, Ami Reza. Jadi ini lembar pengesahannya belum. Ini nama saya salah ya, bukan Ki tapi KH. Ringkasan ya, jadi ringkasan sama pendahuluan ini beda halaman. Jadi ringkasan halaman misalnya di sini, maka pendahuluan tuh halaman baru. Jadi bab 1 itu selalu di awal halaman, jadi nggak boleh kayak gini nih di-enter sampai sini atau insert new page kayak gitu. Judulnya ini tentang rancang bangun smart office. Smart office, Ami ini sudah pernah ini bimbingan sama saya sebelumnya. Si Ami. Oh, yang ritme ketukan. Sebentar ya, saya lagi buka history chat WA. Oke. Nah, jadi gini, kalau memang kamu jadi yang ketuan, ya, eee, dari judulmu ini nggak mendeskripsikan itu, nggak memperlihatkan kalau, eee, ada smart lock atau apa ya namanya, smart lock yang berdasarkan, ketukan itu tadi. Jadi judulmu ini masih umum. Ya, di history chat kita, sistemnya saya akan menggunakan pola ketukan lagu untuk membuka pintu tersebut, baik untuk orang normal maupun orang yang tidak normal, kebutuhan khusus. Dari semua sistem yang akan saya gunakan berisi iya apakah masuk, apakah ada masukan. Saya mau mengakses pintu tersebut terus. Oke, jadi judulmu pertama dari judulmu ini saya belum setuju karena tidak merepresentasikan isi di dalam tugas akhirmu. Terus kamu di sini ngomongnya smart office. Smart office itu berarti tidak hanya untuk smart lock door. Jadi nggak cuma sistem penguncian ya kalau kamu ngomongnya smart office, jadi lebih luas lagi. Entah itu lampunya, kelistrikannya, AC-nya, kipas angin. Terus kamu juga bilang di nomor 3 ini pemanfaatan energi secara maksimal agar dapat menghemat energi. Nah, kamu itu jangan asal-asalan rumusan masalah ini dimasukkan, tetapi ketika kita memasukkan masalah, kita ya, ketika kita memasukkan masalah di bab 1, di bab 3 dan di bab 4 kita harus bisa menjawab masalah tersebut, gitu. Kita harus cari cari, solusinya atau kita memecahkan masalah tersebut, gitu. Jadi nanti di bab 5 di kesimpulan tuh kita bisa menulis jawabannya apa. Kalau kamu, menghemat energi, nanti pertanyaannya gini, seberapa hemat, seberapa berapa persen yang bisa dihemat dengan sistemmu ini? Nanti bisa timbul pertanyaan seperti itu. Ini ada sensor tekanan, sensor suara. Sensor tekanan, sensor suara. Tapi di bab 3-mu, nah, jadi gini ya, saya biasanya selalu meminta di bab 3 itu ada blok diagram. Blok diagram tuh kayak nah kayak gini, blok diagram itu kayak sebentar saya carikan yang benar. Blok diagram
Nah, blok diagram yang benar itu seperti ini. Nah, jadi ya, blok diagram yang benar itu di sebelah kiri adalah kumpulan input-input. Inputnya apa? Kalau kita di sini inputnya adalah sensor. Jadi misalkan saya pakai ada 5 sensor, ada sensor pH, sensor TDS, sensor DS18B20, sensor THT11, sensor THT11 kayak gitu. Jadi sensor-sensor itu ada di sebelah kiri, terus ada tanda panah ke tengah, yaitu ke proses. Nah, proses ini biasanya adalah microcontroller atau perangkat komputer yang akan kita gunakan. Nah, di sini contohnya saya menggunakan Raspberry. Kalau punyamu ya, Ami, berarti kamu menggunakan apa tadi, Node MCU ya kalau nggak salah. Ini nanti diganti, Node MCU. Dan nggak harus ada gambarnya kayak gini, boleh blok kotak-kotak seperti ini juga blok kotak nggak apa-apa. Terus di sebelah kanan adalah outputnya atau keluarannya adalah apa. Kalau di sini saya contohnya ada layar LCD, ada pompa sebagai penggerak, ada 3 jenis pompa sebagai penggerak sama layar LCD sebagai tampilan. Terus karena ini connect ke cloud server, jadi ini saya connect-kan ke WiFi, baru ke cloud server seperti itu. Jadi, di punyamu ini di bab 3 ini belum ada blok diagramnya. Jadi ini gak jelas kamu pakai sensor apa aja. Mungkin, bolehlah kamu tulis dalam berupa paragraf, tetapi lebih baik kalau kita gambarkan atau kita deskripsikan berupa gambar seperti ini blok diagram. Jadi lebih jelas. Jadi nanti ditambahkan di bab 3 blok diagramnya. Terus ini juga nggak boleh setelah judul ya, tiba-tiba langsung gambar, nggak boleh. Jadi harus ada minimal 1 paragraf ya, baru kamu masuk membahas ke gambar, itu boleh. Nggak boleh moro-moro dari judul terus gambar. Mungkin gambarnya bisa ditaruh di sini. Kan ini kamu menjelaskan tahapan penelitian kan ini. Nah ini gambarnya dipindah ke sini sebelum bab 3.2 itu boleh. Terus use case. Jadi di sini kalau kita tugas akhir hardware itu biasanya kita nggak pakai use case diagram kecuali kita, ada aplikasi software-nya. Misalkan kita bikin aplikasi desktopan, mobile, atau, website baru kita ada use case diagram. Tapi kalau kayak gini kita nggak perlu use case. Terus flowchart. Flowchart itu kita perlu ya. Tetapi, mungkin kan kamu kan sudah dapat mata kuliah struktur algoritma ya. Di situ kan sudah diajari bagaimana membuat flowchart yang baik dan benar. Nah, kalau kayak gini ini kan nggak boleh. Pertama, kamu di atas ngetiknya mulai, tapi di akhir end. Kalau bahasa Indonesia, ya bahasa Indonesia semua. Kalau bahasa Inggris, ya bahasa Inggris semua, nggak boleh campur. Ini ada yes, no, tapi ini ada ya, tidak, nggak boleh. Jadi kalau bahasa Inggris ya bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia semua. Terus juga ini dari mulai ke sini, ini kan seharusnya ada panah. Dan panahnya itu harus lurus, nggak boleh menceng seperti ini. Kalau memang kamu kesusahan pakai aplikasi atau software yang memang khusus digunakan untuk membuat flowchart, jadi lebih memudahkan. Jadi ini nggak boleh menceng miring seperti ini, nggak boleh. Terus pattern user lihat perintah ketukan di load di LCD. User mengetuk pattern benar, yes. Select door lock terbuka. Nah, ini nggak boleh ke samping. Jadi flowchart itu harus ramping ke bawah. Nggak boleh miring-miring ke kanan atau ke kiri melebar itu nggak boleh. Jadi harus ramping ke bawah. Jadi kamu harus bisa mengatur bagaimana caranya flowchartmu itu harus ramping ke bawah. Terus misalkan kita lagi bahas di decision ini ya, pengambilan keputusan yang ini. Pattern benar, yes, ke bawah benar. Nah, yang ke samping buat no ini nggak boleh masuk di sisi kiri atau kanan dari blok ini, tapi harus lewat di atasnya. Jadi ini ya dari sini no-nya itu ke atas, terus ke kiri, baru masuk ke sini, ke panah yang menghubungkan mulai sama ini. Jadi nggak boleh tiba-tiba masuk dari sisi kanan dari blok ini, kayak gitu. Terus ini select door lock terbuka, ini seharusnya panahnya adalah ke bawah. Jadi nggak boleh kayak gini. Masih ini
ini pokoknya kacau ya, yang sebelah sini tuh kacau, diperbaiki lagi, pokoknya diatur bagaimana, agar flowchart-mu itu bisa lurus turun ke bawah. Terus daftar pustakanya ini juga nggak boleh kayak gini. Ini maksudnya apa? Jadi diperhatikan lagi tata cara penulisan daftar pustaka, misalkan kamu mereferensi dari, apa, ini Pusdatin, ini apa, termasuk dalam paper, jurnal, atau apa. Jadi dan ini WordPress itu nggak boleh. Jadi kita nggak boleh mencititasi hal-hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi ini kan blogspot, seperti blognya orang. Nah, itu nggak boleh. Di kaidah penulisan penulisan tugas akhir, ya, skripsi, tesis, disertasi, kita tidak diperbolehkan mereferensi hal-hal yang dari blogspot orang. Minimal itu ya, website, misalkan websitenya arduino.com, itu boleh. Tapi untuk, blogspot atau blognya orang, itu kita nggak boleh. Nah, ini jurnal, international jurnal ini sudah benar seperti ini. Ini salah ya, yang 2 ini. Di situ, diperbaiki lagi bab 3-nya ini sangat-sangat kurang, ya. Karena kamu di depan membahas Smart Office, tapi di sini kamu hanya menjelaskan flowchart untuk Smart Log-mu. Jadi Smart Log-mu aja. Terus juga harus dijelaskan lagi bagaimana, sistem untuk membaca ketukan. Kamu pakai sensor apa membaca ketukannya, terus metode yang digunakan untuk mengetahui ritme ketukannya itu seperti apa, itu juga belum kamu jelasin di bab 3, ya. Jadi kenapa kok revisimu banyak? Ya nggak apa-apa direvisi sekarang daripada nanti ketika sidang pengujinya minta revisi banyak sekali kayak gitu. Mending dari awal memang sudah dipersiapkan, sudah dikerjakan daripada nanti setelah ujian revisimu banyak kayak gitu. Di situ ya diperbaiki lagi, ini masih, proposalnya masih kacau. Terus kita ganti ke punyanya Aditya Baskoro. Pengembangan alat bantu pelontar bola tenis meja menggunakan kendali smartphone, oke. Oh iya, punyanya Ami tadi itu belum ada daftar isi, daftar gambar, sama daftar tabel. Nah, siapa nih tadi? Aditya, Aditya ini font-nya beda, ya. Sekilas kan kita bisa lihat kalau font-nya ini tuh beda, bukan Times New Roman. Nah, ini sudah benar bab 1 pendahuluan ada di awal bab. Penelitian terdahulunya kurang banyak ya. Jadi, nah kayak kayak gini tuh boleh 2. Niki malah punyanya Aditya cuma 1 ya? Oh 2. Pembahasannya kurang banyak, jangan cuma 2 ini toh. Jadi diperbanyak lagi penelitian terdahulu, minimal kita mereview 3 sampai 5 jurnal yang punya, tema sama dengan tugas akhir kita. Nah, terus ini, kamu membahas tentang uniqueness dari tugas akhirmu. Di sini kan kamu, mereview 2 judul yang berbeda, ya, pengembangan teknologi pengetahuan sama kendali tenis meja ini, tenis lapangan. Nah, seharusnya di tabel uniqueness-mu ini juga ada 2 barisnya, ada 2 tadi. Ini kan apa, tenis lapangan. Nah, yang tenis tenis meja ini tadi kok nggak kamu review di tabel ini. Seharusnya ya kalau memang kamu mereview 2 jurnal, berarti di sini ada 2 jurnal, 2 baris, dan yang terakhir adalah ide tugas akhirmu seperti apa. Terus ini juga, penulisan paragrafnya nggak boleh, ini seharusnya sejajar sama nomor 2 ini. Tulisan 2 ini seharusnya sejajar, jadi kurang masuk ke kiri, ini juga, ini nggak boleh tambah masuk, tambah sedikit. Akhirnya paragrafnya cuma dari sini ke sini aja, nggak boleh ini lebih masuk lagi.
Terus sumber ini sudah bagus, sudah dikasih sumber semuanya, tapi space-nya, jaraknya dari tulisan gambar 2.2 sama sumber ini nggak boleh terlalu jauh, jadi mepet. Terus ini adalah, teksnya miring, ya. Terus ini juga dari gambar ke tulisan gambar 2.3 ini nggak usah terlalu jauh space-nya, ini juga space-nya nggak boleh terlalu jauh. Terus bab 3, oke, alat yang digunakan, objek penelitian. Nah, ini flowchart. Mungkin nanti siapa tadi, Ami bisa melihat flowchart-nya, Aditya. Jadi flowchart-nya itu lurus ke apa, ramping ke bawah. Mungkin untuk satu blok ini boleh, tapi nggak boleh terlalu banyak. Jadi kalau dilihat sekilas, flowchart-nya lurus ke bawah. Cuma ini nggak nggak lurus ya, seharusnya lurus. Jadi lurus dari atas ke bawah panahnya. Nah ini salah, ini masuknya dari sini, masuknya adalah di atas sini, bukan di sisi kanan tapi di atas sini. Jadi nanti direvisi lagi, jadi tanda panahnya masuknya ke sini bukan di sisi kanan. Terus hidupkan alat, koneksi dengan WC, masuk ke Blink. Kok aplikasi Blink? Kok aplikasi Blink? Ini kan flowchart, ini kan hanya untuk memulai ini kan hanya connect terus untuk flowchart dari sistemmu yang melempar bolanya gimana? Belum dibahas di sini. Terus blok diagramnya Aditya juga diperbaiki lagi, direvisi sesuai yang kayak gini ya. Jadi inputmu apa? Kalau memang nggak ada input, seharusnya ada input, paling nggak itu adalah, input tombol dari user, dari aplikasi aplikasi apa iki, mobilemu. Jadi di sini ada aplikasi mobile, connect ke Node MCU via apa, misalkan Bluetooth atau WiFi. Jadi sebelah kiri adalah aplikasi mobilemu, connect ke Node MCU-nya berupa apa, Bluetooth apa WiFi atau radio frekuensi. Terus ini output-nya sudah benar. Ini oke oke. Direvisi lagi masalah blok diagramnya kurang input. Mockup-nya mockup-nya ini diperbesar lagi ya. Terus ini juga nggak jelas, pelan, sedang, cepat. Jangan langsung gini ya. Ini kan kurang keterangan, kurang penjelasan. Maksudnya pelan, sedang, cepat ini apa? Dikasih tulisan di atasnya. Misalkan, pilih pilih kecepatan tembakan. Nanti ada pelan, sedang, cepat kayak gitu. Jadi jangan langsung aja. Kita kan kalau yang ngelihat, "Iki kayak apa? Ini buat apa ya?" Terus juga vertical movement, horizontal movement juga dikasih keterangan di atasnya. Misalkan arah tembakan, kayak gitu. Jadi diperbaiki lagi, terus tembak off. Ini ada off, terus kapan ada on-nya, kayak gitu ya. Terus kalau memang ini connect-nya menggunakan Bluetooth, mana tombol connect? Kok nggak ada, kayak gitu. Jadi diperjelas lagi untuk mockup aplikasinya. Terus untuk daftar pustaka ini kayaknya nggak kayak gini, ini kok tiba-tiba ada kurung buka. Ini nggak ada format penulisan daftar pustaka tuh nggak ada yang awal diawali dengan kurung buka, itu salah. Terus ini pasti ada halamannya. Jadi misalkan di nama, tahun, judul dokumennya, terus pasti ada halaman berapa, jurnalnya apa, nama jurnalnya pasti ada kayak punyanya Emi ini, ya. Nah ini, Jurnal Teknologi Elektro Universitas apa, volume 5 nomor 3 September 2014 kayak gitu. Salah ini, pokoknya diperbaiki lagi, cari contoh, penulisan daftar pusaka yang baik dan benar. Oke, kalau gitu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.